Sekarang, mari kita bedah satu lagi studi kasus yang sangat relevan dengan industri kreatif, yaitu krisis yang menimpa brand fashion lokal Urbanwear. Masalah bermula tepat setelah peluncuran koleksi terbaru mereka, di mana para pelanggan mulai mengeluhkan ketidaksesuaian produk yang diterima dengan foto promosi. Keluhan awal mengenai warna yang pudar dan bahan yang tipis ini awalnya hanya muncul di kolom komentar Instagram, namun dengan cepat bereskalasi menjadi krisis besar. Kondisi semakin memburuk saat seorang pelanggan mengunggah video komparasi di TikTok yang memperlihatkan perbedaan mencolok antara ekspektasi dan realita. Video tersebut viral dalam hitungan jam, memicu gelombang pengalaman serupa dari netizen lain. Tuduhan penipuan visual pun mulai merebak luas, hingga tagar "Kompas Urbanwear menipu" merajai tren di Twitter dan Instagram. Kasus ini menunjukkan betapa cepatnya opini publik bergeser dari kekecewaan individu menjadi gerakan kolektif di media sosial, dan bagaimana satu konten viral bisa langsung meruntuhkan kredibilitas sebuah brand. Apa yang membuat krisis Urbanwear menjadi bencana reputasi? Kesalahan fatal dimulai dari cara mereka merespons. Alih-alih memberikan penjelasan yang cepat, tim media sosial mereka justru menghapus komentar negatif dan menjawab keluhan dengan nada defensif. Di dunia digital, menghapus jejak kritik adalah langkah yang sangat berisiko. Benar saja, tangkapan layar komentar yang dihapus tersebar luas dan memicu kemarahan netizen yang lebih besar karena dianggap tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Hanya dalam 2 hari, krisis ini meluas secara eksponensial. Influencer fashion mulai memberikan ulasan negatif, dan media online mulai mengangkat kasus ini sebagai berita. Dampaknya sangat instan dan menyakitkan. Jumlah pengikut menurun drastis, rating toko di marketplace anjlok, hingga munculnya gerakan boykot dari pelanggan setia. Manajemen Urbanwear akhirnya menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar masalah produk, melainkan kegagalan total dalam komunikasi krisis. Keterlambatan respons dan minimnya empati telah mengubah percikan kecil menjadi krisis reputasi besar yang mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Belajar dari kegagalan tersebut, kita harus memahami bahwa ketika krisis mulai viral, langkah pertama yang mutlak dilakukan adalah memberikan respon awal secepat mungkin. Respon ini sebenarnya tidak harus langsung berisi penjelasan teknis yang lengkap atau solusi final. Hal yang paling krusial adalah menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan sadar sepenuhnya akan masalah yang terjadi dan memiliki kepedulian terhadap keluhan mereka. Setidaknya ada 4 poin yang harus ada dalam respon awal ini. Pertama, mengakui adanya masalah secara terbuka. Kedua, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada pelanggan. Ketiga, menyatakan bahwa investigasi internal sedang dilakukan. Dan keempat, menjanjikan pembaruan informasi dalam jangka waktu tertentu. Ingatlah bahwa respon awal yang cepat bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk meredam luapan emosi netizen dan mencegah krisis berkembang menjadi bola salju yang lebih besar. Setelah memberikan respon awal, perusahaan harus segera melanjutkannya dengan klarifikasi yang transparan dan jujur. Publik membutuhkan penjelasan yang sangat gamblang agar tidak muncul asumsi atau rumor yang menyesatkan dan memperkeruh suasana. Ada 4 bentuk transparansi krusial yang harus dilakukan. Pertama, jelaskan kronologi kejadian secara singkat dan jelas agar publik tahu duduk perkaranya. Kedua, gunakan bahasa yang sederhana. Hindari istilah teknis yang rumit yang hanya akan membuat perusahaan terkesan ingin bersembunyi di balik jargon. Langkah ketiga yang sangat penting adalah tidak menyalahkan pelanggan atau pihak lain manapun. Sikap kesatria dalam mengakui kesalahan adalah kunci pemulihan reputasi. Keempat, perusahaan harus segera menghentikan penghapusan komentar negatif selama komentar tersebut masih dalam batas wajar dan bukan berisi pelecehan. Menghargai kritik publik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki mentalitas yang terbuka. Dengan transparansi penuh seperti ini, perusahaan sebenarnya sedang menunjukkan sikap bertanggung jawab yang nyata, yang merupakan fondasi utama untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sempat goyah. Pemulihan reputasi bukanlah proses instan, melainkan sebuah maraton yang membutuhkan waktu dan konsistensi yang tinggi. Setelah badai krisis mereda, fokus utama perusahaan harus bergeser pada pembangunan kembali citra positif melalui komunikasi yang berkelanjutan. Ada 4 strategi kunci yang bisa kita jalankan. Pertama, rutinlah menyajikan konten yang positif dan edukatif guna mengikis memori negatif publik. Kedua, tampilkan testimoni nyata dari pelanggan yang sudah merasakan perbaikan layanan atau produk kita sebagai bukti validitas perubahan. Ketiga, libatkan influencer atau pihak netral yang memiliki kredibilitas untuk memberikan ulasan objektif terhadap brand kita. Keempat, jangan pernah berhenti merespons komentar dan masukan publik secara aktif. Tunjukkan bahwa keterbukaan kita bukan sekadar formalitas saat krisis saja. Dengan pendekatan yang jujur, empatik, dan konsisten seperti ini, perusahaan tidak hanya mampu mengembalikan kepercayaan yang sempat hilang,
tetapi juga memperkuat fondasi reputasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.